Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Di pagi ini ya, di video kali ini aku ingin berbagi tentang kenapa aku tidak menyukai omset kredit ya. Di video yang sebelumnya aku telah berbagi tentang sumber-sumber omset, dan sumber-sumber omset itu tidak menyebutkan tunai atau kredit ya, karena mungkin tak bagi secara umum saja. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil omset kredit pun nggak masalah, karena memang kadang pasar tiap apotek itu berbeda-beda. Nah, di kali ini aku ingin berbagi bagaimana pengalamanku ketika melayani sebuah omset kredit. Nanti ikuti terus video ini sampai akhir, dan bagi kalian yang baru masuk ke channel Disugi ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Omset kredit. Nah, kenapa aku tidak menyukai omset kredit? Yang pertama ya, omset kredit itu administrasinya ribet. Karena kenapa? Ya kita harus bikin laporan, bikin perhitungan, dan lain-lain. Terus untuk penagihan kita harus bikin tagihan dan lain-lain. Beda dengan omset tunai. Ketika omset tunai, kita misalnya jualan Dekolgen misalnya 3.000, udah kita langsung dapat profit 300 rupiah, langsung dapat uang tunai. Tapi kalau kita jual Dekolgen kredit, kita dapat uang 300 rupiah, itu harus tunggu 1 bulan berikutnya, kadang 2 bulan, tergantung tergantung instansi yang kita layani ya. Dan ini memakan waktu, dan kita harus menyiapkan tenaga khusus, jadi kita harus ribet mengurus ini. Nah, seperti misalnya sekarang ada BPJS ya. Nah, BPJS itu kan harus menyiapkan ininya, datanya ini, terus kemudian update harganya. Kalau harganya nggak sesuai, nanti dikembalikan lagi, disesuaikan lagi dengan harga yang terbaru. Dan itu butuh tenaga, butuh pikiran, terus juga butuh waktu yang cukup banyak juga ya. Kadang nggak hanya 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Belum lagi nanti kalau tagihannya molor. Jadi itu makanya di bisnis apotekku untuk omset kredit bener-bener aku tekan guys. Dulu pernah kerjasama dengan instansi ya, tapi ternyata omsetnya juga nggak signifikan, terus kita ribet juga. Akhirnya aku nggak perpanjang ya untuk kerjasama omset kredit. Yang pertama itu. Yang kedua ya, selain administrasi, yang kedua adalah modalnya itu kalian harus menyiapkan dulu. Kenapa? Karena kan kita omset itu udah keluar, barang udah keluar, tetapi belum ada pembayarannya bisa di bulan berikutnya, bisa 2 bulan lagi. Nah, itu artinya kita harus menyiapkan modal dulu. Kalau misalnya omset kredit yang kita layani misalnya sekitar 30 juta per bulan, ya kita harus siap-siap modal, paling enggak minim ya 30 juta untuk menambah barang kita di apotek yang diambil oleh omset kredit itu, sehingga stok yang ada di apotek kita itu nggak berkurang gitu. Belum lagi kalau misalnya tagihannya itu molor 2 bulan, misalnya molor 2 bulan, berarti kalau omset 30 juta berarti 60 juta. Kalian harus sedia dana dulu 60 juta untuk membackup barang-barang yang di apotek itu, agar ketika barang itu kita layani ke kredit tersebut, ke instansi kredit tersebut, omset stok apotek di apotek kita itu nggak berkurang. Jadi tetap mempertahankan kelengkapan barang dari apotek kita. Jadi kalian harus sedia dana terlebih dahulu, paling enggak ya 1 kali atau 2 kali. Kalau misalnya 3 bulan ya berarti 3 kali dari omset yang kalian layani. Nah, kalau misalnya untuk BPJS bagaimana? BPJS sama aja. Kemarin yang BPJS itu sempat ada yang nunggak sampai 6 bulan, berarti Anda harus punya modal paling enggak 6 kali dari besarnya omset yang kalian layani. Kalau misalnya omset misalnya 30 juta ya 30 kali 6 berarti 180 juta, biar apotek Anda tidak kosong barangnya, atau paling enggak apotek kita mempertahankan kelengkapan barang itu. Kalian harus mempersiapkan juga biaya yang lain-lain. Jadi
kadang di beberapa instansi itu untuk penagihan itu ada biaya, misalnya atas nama biaya pajak lah, biaya inilah, biaya administrasi dan lain-lain. Nah itu kadang kita habis di situ juga guys. Jadi aku sempat juga dulu waktu pengalaman yang melayani sebuah instansi itu, nah hampir tiap bagian itu ada biayanya guys. Jadi misalnya kita dapat margin 20%, kemudian itu terbayarkan sampai 3 bulan ya. 3 bulan itu paling enggak kalau misalnya kita pakai hutang bank ya, paling enggak sudah berkurang 3% ya. Dianggap 1 bulannya 1%, sudah berkurang 3%, margin tinggal 17%. Terus kemudian setiap bagian itu ada biayanya ya, ada biaya sekian, terus nanti masuk lagi ke bagian ini ada biaya sekian, bagian lain biaya mungkin lebih dari 10%. Akhirnya margin yang kita peroleh itu nggak nyampe 10% guys, paling cuman 7,5 apa 8% gitu. Nggak istilahnya nggak sesuai dengan beban yang kita dapatkan ya, misalnya ngurus administrasinya yang ribet dan lain-lain, kemudian belum lagi nanti pelayanan yang harus ngantar ke rumahnya, harus ribet, ganti obat, ganti dan lain-lain, ganti update harga. Nah itu nggak sesuai kalau model seperti ini ya. Jadi kalian tetap harus pertimbangkan itu, apakah benar ini omset kredit ini benar-benar kita dapat profit margin bersih itu sekian persen, misalnya 20% ya bang, dapat 20% atau paling enggak minim 15% lah, misalnya 5% untuk biaya yang lain. Jangan-jangan margin kita cuma kecil sekali, jadi akhirnya nggak sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya, tenaga, pikiran, terus biaya juga. Terus yang berikutnya lagi ini yang lebih vital lagi guys. Kenapa saya tidak menyukai omset kredit adalah ketika kita melayani omset kredit itu fokus kita itu kadang tercurah di omset kredit itu, bagaimana melayani kredit, bagaimana stok yang obat yang untuk kredit dan lain-lain. Akhirnya apa? Yang omset tunai itu akan terabaikan. Jadi ketika kita terlalu fokus pada omset kredit, maka omset tunainya nggak bisa berkembang. Nah ini yang aku alami dulu ya, waktu aku pegang sebuah apotek ya, di sebuah BUMN ya. Nah, waktu itu melayani instansi, omsetnya hanya sekitar 30 juta, omset kreditnya 30 juta, omset tunainya sekitar 80 atau berapa ya, lupa aku, pokoknya sekitar ya nggak nyampe 100 lah. Jadi akhirnya om tunai itu ya mandek di situ, nggak bisa berkembang. Terus ketika kita buat kajian, kemudian kita hitung-hitung kira-kira kita itu dapat profit berapa dari tunai itu, ternyata kecil banget. Akhirnya kita putuskan ya udah kita nggak melayani kredit. Terus karyawan ya sempat protes, loh Pak gimana nanti omset kita langsung turun drastis nih. Coba kita fokus di tunai, stoknya dilengkapin, pelayanan lebih bagus lagi, karena kita nggak melayani kredit kan, kita lebih fokus di situ. Akhirnya apa guys? Omset itu melejit guys. Jadi kekhawatiran ketika kita melepas omset kredit terus omset tunainya stagnan, enggak, ternyata omset tunainya melejit, bahkan melebihi total omset sebelumnya. Kalau misalnya total omset sebelumnya sekitar 120 sampai 130, begitu kreditnya dilepas 30 juta kan harusnya cuma 90 juta ya omsetnya. Ternyata itu enggak. Omsetnya bisa lebih dari itu, pakai 150, 160, bahkan cepat banget naiknya. Dan terakhir itu apotek yang aku pegang itu kalau nggak salah omsetnya sekitar 270 juta, hampir 300. Waktu itu belum 24 jam ya. Jadi udah luar biasa ketika kita melepaskan omset kredit, kemudian kita fokus di tunai, akhirnya tunainya melejit. Jadi itu. Oke, itu dulu ya untuk berbagi tips tentang omset kredit di apotek ya. Bagi kalian yang berbeda pendapat silahkan, boleh saja, karena tiap apotek, tiap lokasi itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang betul-betul harus tergantung dengan kredit, ya nggak masalah kita layani kredit, asalkan marginnya betul-betul bagus ya, sudah diperhitungkan semuanya, termasuk biaya dan lain-lain, termasuk
rentang waktu pembayarannya itu juga sudah diperhatikan, nggak masalah. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kalian yang ingin belajar ya dengan saya tentang bisnis apotek, bagaimana merintis bisnis apotek itu dari awal, kemudian bagaimana cara memilih lokasi, bagaimana cara memilih SDM, bagaimana cara memanage stok pembelian, bagaimana pengadaan obat, bagaimana desain apotek. Itu bisa belajar di grup mentoring bisnisapotek.com. Nanti linknya tak kasih di link deskripsi. Ini berbayar ya grupnya ini guys ya, jadi jangan sampai ada yang WA, oh ternyata berbayar. Ini memang berbayar, khusus berbayar. Karena apa? Karena saya di grup situ saya membagikan beberapa hal tentang bisnis apotek yang tidak bisa saya upload secara langsung di video YouTube, karena mungkin ya agak-agak sensitif dan juga ini bersifat rahasia ya. Jadi mungkin nggak enak kalau kita beberkan di video YouTube ini. Jadi silahkan gabung di sana. Bayarnya juga nggak mahal ya, cuma 500.000 saja. Bandingkan dengan modal yang kalian keluarkan ya untuk sebuah bisnis apotek, paling nggak sekarang itu hampir 200 juta lah, 200 jutaan lah. Itu kalau untuk untuk apotek yang punyanya apoteker sendiri mungkin bisa lebih irit karena biaya operasionalnya lebih kecil ya. Kalau yang apotekernya orang lain ya memang ya minim paling nggak segitulah, itu udah stoknya sudah mepet. Jadi itu. Oke, itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, tetap sehat, bahagia, dan jangan lupa tetap tersenyum dan bersyukur ya, karena kondisi kita apapun kita harus selalu bersyukur. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.